kebaikan-Mu kami rasakan. Tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami menjauh daripada-Mu Tuhan, Kau Allah yang mencari, Kau Allah yang menemukan kami, Kau yang membawa kami ke dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Pagi hari ini kami mau menyatakan kebaikan. Kami mau menyatakan untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah, perlindungan-Mu Tuhan, Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan Yesus.
janji-Mu Tuhan, kemenanganmu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Sang Juru Selamat. Ini pengakuan kami Tuhan, ini iman kami, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Sang Yesus Sang Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besarlah kasih-Mu, besarlah rahmat-Mu, besarlah kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami tinggikan nama-Mu, selamanya kami memuji-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, sebab Kau besar, sebab Kau mulia, sebab Kau ajaib, bahwasanya Kau selalu dan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Saya udah mau itu makin berdiri bersama. Kita mau menyambut firman Tuhan pada hari ini. Yesus Sang Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Sang, Yesus Sang,
Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat di dalam nama Yesus. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Engkau pakai kami dengan heran dan luar biasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan hamba yang hebat, tapi Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau buka singkapkan segala perkara bagi kami untuk kami mengerti, kami memahami akan kebenaran Tuhan, dan kami boleh mengerjakan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan. Kami kembalikan itu kepada Engkau, Yesus yang sanggup menerimanya. Dalam nama Yesus Tuhan,
kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat salah satu bagian firman Tuhan. Ya, kita lihat dalam Matius 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 26. Ya, Matius 6 ayat 26. Saya akan bacakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Tuhan berkata apa? Kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi apapun juga. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, masa kita yang menjadi makhluk yang paling mulia? Ya, burung-burung itu mereka, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Tuhan berfirman maka jadi. Tetapi manusia berbeda. Ya, kita adalah berbeda. Kita dibentuk. Ya, kita dijadikan serupa dengan gambar Allah dan dimasukin apa? Napas kehidupan. Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kita sehingga kita bisa hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di situ dikatakan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Kalau kita lihat burung, apa burung punya lumbung? Pernah lihat burung punya lumbung? Burung tidak pernah punya lumbung. Dia hanya datang tiap hari, dia hanya pagi hari dia terbang dan dia cari makan. Ya, habis itu dia pulang kembali ke sarangnya, dia tidur. Ya, tempat dia tidur. Jadi kalau mau kita perhatikan, dia tidak punya tempat untuk bisa menampung makanan. Jadi apa yang ada hari ini, dia nikmati hari ini. Besok tinggal dia cari. Nah, di sini satu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, dan Tuhan mau supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Nah, kita lihat dulu ayat-ayat sebelumnya. Ayat 25 di situ dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah kamu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita lebih penting, dikatakan oleh firman Tuhan. Kita bukan hanya lebih, tapi sangat-sangat penting. Amin. Coba katakan di kiri dan kanan, kita sangat penting. Ya, kita sangat penting di hadapan Tuhan. Kita begitu orang yang sangat-sangat penting. Apalagi kita anak Tuhan. Ya, apalagi kita anak Tuhan, sangat-sangat penting. Kenapa? Tuhan membuat kita begitu sangat penting karena kita segambar, ya, dengan Tuhan. Tuhan menjadikan kita
segala dan teladan. Dia membentuk kita sedemikian rupa. Untuk apa? Kita mewakili Tuhan ini. Amin. Jadi Tuhan menjadikan kita itu bukan tanpa alasan. Punya alasan. Untuk apa? Untuk kembali kita menyembah Tuhan. Untuk kembali kita memuliakan Tuhan. Untuk kembali kita meninggikan Tuhan. Dia memberikan kita napas kehidupan sehingga kita bisa hidup. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembentukan, dia ngambil tanah liat, dia bentuk kita. Berarti apa? Dia membentuk kita seturut dengan gambar. Berarti apa? Kita adalah gambaran daripada Tuhan sendiri. Amin. Kita adalah gambaran daripada Tuhan. Mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia jelek, tetap dia adalah gambaran daripada Tuhan. Jadi tidak perlu kita menghina satu dengan yang lain. Nah, Tuhan mau supaya apa? Hari ini kita belajar satu hal. Kita tidak melihat dia, melihat saudara kita dan kita mulai merendahkan mereka. Tetapi kita adalah sama-sama gambaran Tuhan. Amin. Ya, gambaran Tuhan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan baik-baik. Yang kedua dikatakan bahwa di situ ayat 26, di situ coba perhatikan ayat 25. Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Makan, minum, pakaian, gak perlu kita khawatir. Karena apa? Semua disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Disediakan Tuhan. Jadi bagaimana kita membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin luar biasa dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Nah, di situ dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada yang bisa menambah? Hanya karena kita khawatir. Kita khawatir. Orang yang khawatir berarti orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Orang yang bimbang dan ragu adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan, jika itu engkau, biarkan aku berjalan di atas air untuk mendapatkan engkau. Tuhan bilang, mari. Petrus keluar dari perahu dan dia mulai melangkah di atas air. Saudara tahu apa yang terjadi? Selangkah, dua langkah, tiga langkah, dia terus berjalan. Ketika dia merasakan tiupan angin, dia mulai merasa ada gangguan. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dia mulai apa? Tenggelam. Dia mulai tenggelam. Dan itu yang terjadi. Karena dia mulai meragukan. Dia sudah merasakan untuk berjalan selangkah, dua langkah, dan beberapa langkah ke depan untuk mendapatkan Yesus. Tetapi karena dia melihat sekelilingnya, dia mulai kecut dan tawar hati. Ya, dia mulai tawar hati, dia mulai melihat sekelilingnya, dia mulai ragu dengan Tuhan. Apa benar saya jalan di atas air? Apa benar saya berjalan di atas ketidakmungkinan? Tetapi itu yang terjadi.
Akhirnya apa yang terjadi dengan Petrus? Dia tenggelam. Firman Tuhan berkata bahwa hai orang yang kurang percaya. Berarti apa? Kurang percaya sama saja dengan tidak percaya. Kita kurang percaya, kita tenggelam. Ya, kita kurang percaya, kita cebur. Nah, Tuhan tidak mau kita kurang percaya, tetapi kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Kita akan aman. Tapi banyak orang gak bisa aman karena mulai lihat beras di rumah semakin menipis. Dia bingung, anak-anak saya makan apa, besok kita makan apa, mulai bingung. Ketika dia bingung, apa yang terjadi? Bukan dia datang dan berdoa dengan Tuhan, dia mulai marah-marah, dia mulai maki-maki, dia mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tuhan. Apakah ini pantas? Itu hal yang tidak pantas. Tetapi ketika hal itu terjadi, Tuhan mau kita datang, cari Tuhan. Firman Allah berkata bahwa apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, coba lihat ayat mulai dari 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, tetapi ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perlu kita khawatir lagi hari ini? Masih kita mau khawatir lagi hari ini? Yang di rumah masih kita khawatir hari ini? Jangan pernah khawatir, tetapi percaya sama Tuhan. Jangan berlari kepada dunia, tapi berlarilah kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Tuhan akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita khawatir. Di situ dikatakan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita adalah bangsa yang mengenal Allah, bukan bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Amin. Coba katakan ke kiri dan ke kanan, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalau kita adalah orang yang mengenal Tuhan, berarti apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa apa? Tuhan menyediakan segala yang terbaik buat kita. Berarti apa? Hari ini, mulai hari ini, tidak perlu kita khawatir tentang apapun juga. Di situ dikatakan sangat-sangat jelas. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita butuhkan makan, minum, pakai, bayar ini, bayar itu, bayar listrik, bayar pembantu, bayar semua. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tinggal kita minta Tuhan. Tuhan, hari ini saya mesti bayar ini dan semua. Besok saya mesti begini dan begitu. Tinggal kita lapor sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan bilang cari dulu Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapinya buat kita. Ya, makanya kita punya waktu pagi hari, tengah malam kita ada dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita bersyukur, kita memuji menyembah Tuhan, cari Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, Tuhan bilang apa yang kau mau, Tuhan akan genapi semua. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan genapi buat
Amin. Nah, hari-hari ini perlu kita takut lagi dalam kondisi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Nah, saya dengar beberapa hari yang lalu saya baca tentang pemerintah dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dibilang begini, masuk tahun 2025 adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar. Karena tahun-tahun ke depan itu rakyat akan dipajaki, akan untuk membayar pajak 5% plus 12%. Bayangkan, tambah besar. Ke depan kita harus bayar pajak yang mahal. Ya, tahun-tahun beberapa tahun terakhir ini kita sudah merasakan itu. Ya, harus bayar pajak. Semua yang kita belanja sudah dipajaki. Makanya harga barang semakin hari semakin tinggi. Sayur saya nggak tahu dipajakin apa enggak. Sayur. Nah, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, yang di kios, yang di toko, yang di mall, semua udah dipajaki. Kita nggak sadar bahwa apa yang kita belanjakan itu kita sudah bayar pajak. Sudah ada bayaran pajaknya di situ. Tinggal nanti bagaimana orang pajak datang dan suruh mereka bayar kembali ke kantor pajak, menyetor kembali ke kantor pajak, karena nggak bisa nipu. Setiap stroke yang kita belanjakan itu sudah ditambahkan semua. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau harga mahal di di supermarket, di minimarket, dan di pasar. Kalau di pasar saya nggak tahu, itu urusan para penjual di pasar. Tapi biasanya di kios-kios itu sudah, secara tidak sadar kita sudah bayar pajak. Nah, itu yang terjadi. Semakin hari ke depannya, masuk tahun 2025 ini tinggal berapa? Sebulan lebih lagi. Ya, kalau dihitung itu hanya sebulan lebih kita udah masuk tahun 2025. Nah, masuk tahun 2025 dikatakan tahun yang sulit, tahun yang sukar. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu bimbang. Bapa kita punya segalanya. Amin. Tuhan kita punya segalanya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Semua yang kita butuhkan pasti kita nikmati. Pasti kita nikmati. Tinggal bagaimana kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang dan ragu, tetapi kita tetap percaya kalau burung di udara kita pelihara, apalagi kita makhluk yang mulia, ya, yang dibentuk, yang dijadikan dengan luar biasa. Bukan Tuhan berfirman manusia jadi, tidak. Tuhan tidak berfirman manusia jadi. Hewan-hewan Tuhan hanya bilang dia hanya berfirman maka jadilah. Tetapi manusia dibentuk dan diberikan napas hidup. Berarti apa? Di dalam diri kita ada tanda milik Tuhan. Di dalam diri kita ada napas Tuhan. Kalau napas ini kembali ditarik, kita jadi apa? Kita jadi mayat. Kita nggak bisa bergerak. Kenapa? Kehidupan itu diambil daripada kita. Waktunya selesai, kita mati. Itu yang terjadi. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mau supaya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Di situ dikatakan, tetap carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Tuhan tahu di rumah tidak ada beras, Tuhan tahu di rumah tidak ada sayur dan segala macamnya. Tapi Tuhan tahu. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Membangun hubungan dengan Tuhan. Kok bisa?
Saudara tahu bagaimana janda di Sarfat? Elia datang kepada dia. Elia suruh dia membuat sedikit roti dengan tepung yang ada. Buat minta makan sama janda di Sarfat. Dia bilang apa? Kami hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Setelah kami mengolah dan memakannya, kami akan mati. Berarti apa? Begitu hebat krisis yang terjadi saat itu, sehingga orang bisa menjual orang. Ya, orang tua bisa menjual anak. Orang tua bisa menjual apa saja yang ada. Semua harta benda dijual semua. Karena apa? Krisis yang begitu luar biasa. Tetapi Elia bilang apa? Buat saya satu roti budak. Ketika dia melakukan itu, Tuhan peliharanya. Apakah sedikit tepung dan sedikit minyak itu habis sepanjang tahun yang tersisa? Tidak akan habis. Saudara tahu apa yang terjadi? Minyak selalu ada. Semakin dituang minyak tetap ada. Dia tidak akan pernah habis. Tepung semakin diambil dia tetap ada. Besok olah tetap ada. Aneh nggak? Kalau buat anak sekarang pasti ada. Buat orang sekarang pasti ada. Nah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika bangsa Israel butuh makan, apa yang terjadi? Tuhan memberikan mereka makan mana? Roti dari surga. Tinggal tiap pagi mereka memungutnya, menyimpan dan mengolahnya untuk satu hari. Kebutuhan mereka harus habis hari itu. Ketika itu dibiarkan sampai besok, dia masih bagus? Tidak bagus. Dia menjadi busuk. Dia menjadi rusak. Dan Tuhan marah. Tuhan marah. Kenapa? Berkat Tuhan itu harus dinikmati. Berkat Tuhan itu harus dinikmati. Hari itu kita dapat dan kita nikmati. Dan kita tidak perlu khawatir. Hari besok Tuhan menyediakan. Tuhan mengajarkan. Tidak perlu kita mengumpulkan. Tiap pagi itu ada. Ya, tidak perlu kita mengumpulkan untuk hari besok, tetapi tiap hari itu ada. Sepanjang hari, pagi-pagi hari ketika itu diambil, dikumpul, dan itu untuk makan satu keluarga. Semua terpelihara dengan baik. Ketika mereka minta burung, apa yang terjadi? Karena mereka minta daging, Tuhan berikan daging. Burung puyuh dari segala penjuru dipanggil datang ke perkemahan. Luar biasa. Ya? Mereka butuh air, Tuhan kasih air. Tuhan menyediakan segala yang terbaik buat umatnya. Nah, kembali pada kita, orang yang bersungguh-sungguh pada saat itu mereka. Karena mereka bersungguh-sungguh, mereka marah, mereka begitu rakus, begitu dapat, mereka begitu makan, tercekik semua. Dan banyak yang meninggal hanya gara-gara itu. Jadi baru pernah lihat daging. Padahal mereka punya hewan, mereka punya segala ternak, bukannya dibunuh dan dinikmati, tetapi mereka minta sama. Mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Dan banyak yang mati hanya gara-gara makan. Belum habis di mulut, masuk lagi. Belum habis di mulut, masuk lagi. Saudara tahu sebesar apa tenggorokan kita? Begitu banyak daging yang masuk, itu akan mengganjal di sini. Jalannya napas kita stop. Kalau udah stop berarti apa? Mati. Nah, itu yang terjadi.
Kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Di situ dikatakan ayat 34, dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Ya, jangan kita berpikir untuk kita menyimpan untuk hari besok. Berarti apa? Kita menyimpan buat orang lain. Bukan kita yang nikmati. Kita sudah bekerja keras dan kita tidak pernah nikmati. Banyak orang melakukan hal itu. Dia mengumpulkan segala sesuatu. Dia berpikir untuk hari tua untuk bisa nikmati, tapi dia tidak pernah menikmati. Akhirnya apa? Orang lain yang bisa nikmati. Jadi hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya apa? Kita belajar untuk bersyukur dengan Tuhan, belajar untuk menikmati segala berkat Tuhan. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Di situ dia bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti ada yang masih khawatir lagi? Buat jauh-jauh, ya, lepas itu dan tinggalkan itu. Kita mulai bersyukur dengan Tuhan, ya, kita mau bersyukur dengan Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan itu dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kami kita akan lihat satu ayat lagi. Ya, di situ dalam Matius 10 ayat mulai dari ayat 29 sampai dengan 31, dia berkata begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit itu. Nah, di sini dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tahu ada berapa helai rambut di kepala kita, di dalam tubuh kita berapa banyak bulu yang ada. Tuhan tahu. Ya, di situ dikatakan Tuhan tahu. Berarti apa? Jangan, sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita lebih berharga. Ya, Tuhan tidak mau kita takut. Tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun juga tetap kita percaya dengan Tuhan. Jangan kita khawatir, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Hari-hari ini banyak orang meragukan. Hari-hari ini banyak orang harus melihat dan dia percaya. Tetapi Tuhan tidak menuntut kita melihat. Tetapi ketika kita tidak melihat, tetapi kita percaya perkataan firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Itu yang menguatkan kita, itu yang meneguhkan kita. Oleh sebab itu, jangan lagi kita takut terhadap apapun juga, tapi percayalah sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita lakukan itu, apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan, Tuhan menyediakan bagi kita. Amin. Dia bilang di situ,
burung pipit aja, ya, burung pipit aja kalau tanpa seizin Tuhan dia tidak akan jatuh. Sehelai bulunya pun tidak akan jatuh. Ya, 6 seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Berarti apa? Segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Ya, segala sesuatu dalam pantauan Tuhan. Segala sesuatu kembali pada kita. Tidak perlu kita takut. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengajari kami pada pagi hari. Kami tidak khawatir tentang apapun juga, dan kami tidak takut dalam menghadapi apapun juga. Tapi kami percaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Terima kasih semua yang ada di tempat ini, semua yang ada di rumah. Mari kita ambil waktu beberapa saat juga sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, kalau kita masih kuat, kita masih bimbang, kita masih ragu, kita tidak percaya dengan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Kalau kita masih merasa takut hari-hari ini, takut akan masa depan kita, takut bagaimana kita tidak makan dan tidak minum, singkirkan itu daripada kita. Tapi percaya sama Tuhan. Tuhan menjamin, Tuhan menjamin bagi kita bahwa Dia memelihara kita. Tidak sedetik pun Dia akan meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan ajaib di tengah-tengah kami. Bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Tanpa seizin tidak ada yang terjadi. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami seperti biji mata. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mendukung kami. Engkau menopang kami. Haleluya. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan ujian. Tahu satu kata. Haleluya. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia membekaliku sadar,
Terima kasih, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara. Firman berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Terima kasih Bapa, kami jauh melebihi daripada burung-burung itu, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mulia Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih, ampuni kami, basuh kami dengan darah Tuhan. Kalau kami khawatir, kami bimbang, kami ragu, kami cemas, hari ini kami putuskan itu dari hidup kami. Kami mau berjalan dalam takut akan Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami mau melangkah maju, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak takut menghadapi hari-hari yang ada di depan, tapi kami percaya bahwa Bapa kami memimpin kami, Bapa kami menuntun kami, Bapa kami memberkati kami, menyatakan kuasa dan kemuliaan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini, berkati kami semua yang ada di rumah yang tidak sempat hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau kuatkan kami semua, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang kami sudah persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati ini persembahan, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Ada Kenzo. Oh, Tanggal Kenzo. 22 sama Tata 23. Oh, Kenzo sama Tata 22 dan 23. Oke. Oh, Kenzo ada di bawah, Tata hari ini nggak ada. Oke. Bu, tanggal 22 kita makan apa nih, Bu? Ibu udah senyum-senyum saja. Oke. Ada lagi? Oh iya, jangan lupa itu ulang tahun gereja tanggal 27, tapi nanti kita bikin di tanggal 1 hari Minggu ya. Ya, hari Minggu itu ada perjamuan dan ada ucapan syukur, sekalian kita jadikan satu. Amin.
Haleluya. Dan itu berapa tahun kita? 30? 36. Usia 36 tahun. Usia sudah dewasa itu ya. Luar biasa. Oke, ada lagi? Nah, kami berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa buat Kenso dan juga Tata pada tanggal 22 dan 23 yang berulang tahun. Mari Tuhan ambil hari mereka, Tuhan pimpin mereka dalam pertumbuhan mereka hari demi hari, dan iman mereka semakin bertumbuh, semakin takut akan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jaga mereka seperti biji mata, memberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam pergaulan mereka juga, baik itu di sekolah maupun di mana saja dalam lingkungan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka seperti biji mata Tuhan. Berkati mereka dengan ajaib, berkati mereka dengan dahsyat, berkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Orang tua mereka juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan, memimpin mereka, menuntun mereka dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk acara ulang tahun yang tepatnya tanggal 27 ulang tahun gereja ini, genap 36 tahun. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati jemaat ini semakin hari semakin luar biasa dalam Engkau Tuhan. Ambil alih Tuhan, di mana kami mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan ketika Engkau datang, kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati gereja ini, berkati jemaat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan juga apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan ajaib, baik dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau memberkati kami dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu pilkada yang akan berlangsung di depan ini. Kami serahkan, biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, sehingga semua boleh jadi tidak ada kekacauan apapun juga atas bangsa ini Tuhan. Yang terjadi di 500 kota di seluruh wilayah Indonesia ini, mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Siapapun yang terpilih, baik itu dalam pilkada ini, baik itu kepala daerah, yaitu gubernur, bupati dan wali kota, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan, sehingga mereka memimpin dalam 5 tahun ke depan. Kami semua juga boleh menikmati kesejahteraan dalam kota di mana kami berada, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bapak Prabowo Gibran, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin mereka, dan juga semua bawahan mereka yang ada di bawah mereka, pemimpin-pemimpin yang ada di bawah mereka. Tuhan berkati juga dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa bagi yang sakit dalam jemaat ini, dan dimanapun mereka berada saat ini, baik di rumah maupun di
rumah sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Segala urusan yang kami kerjakan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau ambil alih dan berkati. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.